Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Natameon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Pak tentang CRUD menggunakan kode igniter. Ini adalah desain yang saya buat. Di sini saya menggunakan bantuan dari Bootstrap. Bisa kunjungin linknya di sini teman-teman. Bootstrap.com. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas dari cara mengambilkan data. Ini waktunya sangat singkat, jadi saya akan menjelaskan secara cepat. Pertama-tama kita hubungkan ke database-nya terlebih dahulu. Kita ke database, lalu kita isi nama database kita, username, dan localhost. Lalu kita menuju ke config, kita ambil link yang kita punya ini, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita ke autoload, lalu kita apabila kita punya modul, kita masukkan ke autoload model untuk di load secara otomatis. Oke, kita close dulu. Oke, di sini kita akan bahas tentang tambah data ya. Di sini saya membuat desain tambah datanya di index. Tombolnya desainnya seperti ini. Ini ya desainnya. Saya menggunakan button dan btn dari kelas btn info dari Bootstrap. Oke, kita lanjut ke modelnya. Modelnya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Kita panggil database-nya order by npm ya, lalu kita ascending. Lalu kita buat variabel baru untuk menampung semua ini dengan $query, lalu kita jalankan $query. Oke, kita panggil modulnya ke controller. Oke, seperti ini. Di sini saya mempunyai kontrol teman. Lalu di sini saya membuat variabel data. Lalu saya panggil modulnya. Ini ada nama kontrol modulnya dan ini functionnya. Yang ini teman-teman hiraukan saja karena judul untuk ditampilkan ke webnya. Lalu di sini saya memanggil desain yang kita buat. Yang pertama adalah header adalah yang bagian atasnya. Lalu sidebar adalah bagian pilihannya ini. Lalu index adalah isinya yang ini. Lalu footer. Di sini saya membuat header, sidebar, dan footer dalam satu folder namanya templates. Lalu yang untuk isinya itu saya menyimpannya dalam folder teman. Oke, kita lanjut. Ketika kita udah selesai kayak gini, maka otomatis ketika codingnya benar akan muncul tabel kita di database. Ini ya database kita ya. Oke, lanjut kita ke tombol add data ya. Kita ke add data. Di sini saya mempunyai function insert data, parameter pertama, parameter kedua. Lalu kita panggil database-nya, insert. Parameter pertama adalah data dan parameter kedua. Jadi kedua parameter ini akan diisi di controller. Jadi untuk add datanya kita data-data dari database kita tampung. Jadi ini maksudnya nama yang npm yang di database ketika sama dengan yang diinputkan user maka disimpan ke data array. Data ini array data. $data, variabel data maksudnya. Lalu kita panggil modelnya, lalu functionnya. Lalu parameter pertama yang kita isi dengan nama tabelnya, parameter kedua kita isi dengan data. Oke, kita buat session untuk mengeluarkan alert seperti ini. Lalu kita redirect ke halaman awal. Kita langsung coba aja ya. Jadi ketika kita klik add, maka kita bisa mengisi data. Di sini kita isi namanya seperti ini, sembarang aja. Oke, kita save. Jika berhasil maka ada alert yang keluar. Oke, seperti ini udah berhasil ya teman-teman, dan namanya udah muncul, Dian Novitasari. Ini ya, kita lihat waktunya. Oke, masih bisa. Lalu kita masuk ke yang berikutnya adalah detail data. Tampilannya seperti ini. Ketika kita klik, maka ia akan menseleksi ID lalu masuk ke
desain detailnya seperti ini. Untuk desain detail di sini saya mempunyai satu file tersendiri, yaitu detail seperti ini di bagian atasnya. Lalu di sini, nah di sini saya mendesain untuk detail datanya. Di sini saya memanggil data dari database ya untuk ditampilkan ke halaman detail. Lalu di sini saya mempunyai satu modul untuk untuk kita bisa mengedit datanya. Sini modulnya saya sambungkan ke controllernya untuk bisa diaktifkan. Lalu saya memanggil isi datanya, data tabelnya seperti ini untuk ditampilkan ke desain supaya kita bisa mengeditnya seperti ini ya, bisa diperhatikan. Jadi kita echo variabel teman, di dalamnya adalah npm, nama teman, tanggal lahir, otomatis akan muncul. Oke, kita ke controllernya dulu, kita secara cepat seperti ini. Ini untuk detailnya, lalu ini untuk update-nya, bisa teman-teman simak. Oke, setelah sudah, di sini kita akan ke kontrol teman, kita panggil modul yang tadi ya, kita panggil, kita buat function detail, lalu kita menggunakan id sebagai patokannya untuk panggil datanya, lalu kita buat variabel data untuk menampung semua ini, untuk menambah modulnya yang tadi kita buat, lalu kita simpan dalam satu parameter yang namanya teman. Lalu ini variabel data kita simpan ke sini. Maka desain detail di dalamnya adalah isi data, terdapat isi data. Oke. Lalu kita ke update-nya, sama seperti detail tadi, kita menggunakan id sebagai patokan. Lalu kita menyimpan semua data. Jadi di sini ketika, maksudnya di sini adalah ketika user mengetik dan sesuai dengan npm-nya, maka akan diinput dan maka akan diinputkan ke sini ke modul teman dengan function add data. Oke, ketika berhasil maka akan dikeluarkan alert seperti ini. Lalu langsung di return direct ke folder teman. Oke, seperti itu. Jadi kita coba langsung aja. Waktunya sangat singkat. Coba kita ganti ini jadi Wisnu Aji aja. Coba langsung tanggalnya dulu. Coba kita save. Oke, udah berhasil ya. Kita lihat waktunya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Oke, kita langsung, ini udah berhasil ya. Wisnu Aji udah berubah ya. Kita langsung ke hapusnya. Hapusnya di sini saya mempunyai model dengan nama delete. Ini ya, teman-teman bisa lihat dan simak baik-baik. Sama seperti yang tadi, kita hanya menggunakan seperti ini. Sama, hanya bedanya di query-nya aja, query MySQL-nya. Langsung kita panggil ke teman, kontrol teman, dilihat di atas ya. Kita menggunakan id sebagai patokan, lalu kita panggil model temannya dan functionnya sekalian, lalu kita isi dengan parameter pertama dengan tabelnya, kedua dengan id-nya. Lalu kita, ketika ini semuanya berhasil, maka akan keluarkan alert seperti ini, sukses, lalu di redirect ke kontrol teman ya. Oke, seperti itu. Dan penjelasan sedikit, di sini saya menggunakan function dari HTML yaitu onClick. Jadi ketika diklik itu akan memunculkan informasi yakin ingin mendelete. Ini onClick, return konfirmasi yakin ingin mendelete. Kalau yakin ketik yes, kalau tidak yakin ketik no. Klik no maksudnya. Oke, kita gas. Kita coba hapus yang kolak law. Yakin ingin mendelete. Ketika yakin klik OK, tidak yakin klik cancel. Kita klik OK, maka ada alert yang muncul kalau berhasil. Ya, berhasil ya. Oke, berarti project yang kita buat semuanya berfungsi dengan baik. Lalu ini untuk share-nya, di sini saya menggunakan JavaScript. Lalu di sini coba kita akan mencari nama dia, maka muncul. Coba kita cari nama Wisnu, muncul. Oke, berarti share-nya berjadi ya. Ini saya menggunakan JavaScript ya. Oke, cobanya dengan inspect.
kita bisa coba ganti dengan iPhone. Ya seperti ini kalau di HP ya, di HP sini ketika kita klik data siswa maka data siswa akan muncul. Kita tutup kembali, kita klik ini maka akan kembali seperti biasanya. Oke, di sini laptop saya nge-lag. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin ini yang saya bagikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.